Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaki Ramdhani. Saya berasal dari Universitas Galuh Ciamis, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Dalam video ini saya akan memaparkan materi tentang berbicara. Lemis berkata, "Speaking is language." Keterampilan berbicara merupakan keterampilan berbahasa yang dimiliki oleh setiap anak, yang mana keterampilan ini didahului oleh keterampilan anak dalam menyimak. Dan pada saat itulah keterampilan berbicara ataupun berujar dipelajari. Dan juga keterampilan berbicara ini sangat dipengaruhi oleh pengetahuan kita ataupun kemampuan kita dalam melafalkan kosakata, yang mana kosakata ini dapat kita peroleh dengan kegiatan kita membaca ataupun menyimak. Keterampilan berbicara atau yang sering disebut juga sebagai retorika merupakan seni berbicara yang bisa dimiliki seseorang yang bertujuan untuk menyampaikan secara lisan sebagai bentuk komunikasi kepada orang lain. Ataupun berbicara juga dapat diartikan sebagai suatu penyampaian maksud, tujuan, ataupun isi hati menyampaikan kepada orang lain sehingga orang lain tersebut mengerti apa yang kita ucapkan. Itu salah satu tujuan berbicara. Berbicara itu bisa dikatakan sebagai seni ataupun ilmu. Kalau kita memandang berbicara sebagai seni, maka penekanan diletakkan pada penerapannya sebagai alat komunikasi dalam masyarakat. Nah, dan butir-butir yang mendapatkan perhatian antara lain berbicara di muka umum, sematik pemahaman makna kata, diskusi kelompok, argumentasi, ataupun debat, itu salah satunya. Dan kalau kita memandang berbicara itu sebagai ilmu, maka hal-hal yang perlu ditekankan antara lain sebagai berikut: mekanisme bicara dan mendengar, latihan dasar bagi ajaran dan suara, bunyi-bunyi bahasa, bunyi-bunyi dalam rangkaian ucapan, vowel-vowel, diftong, dan lain-lain. Tadi kan dikatakan berbicara secara lisan merupakan alat kita untuk berkomunikasi sesama makhluk hidup. Nah, terus bagaimana yang tidak dapat berbicara secara lisan ataupun orang tersebut memiliki gangguan-gangguan berbicara? Sebelum kita membahas hal itu, dalam berbicara juga ada gangguan-gangguan berbicara, seperti ada gagap, cluttering, ataupun bisu. Nah, jikalau kita ataupun orang yang bisu, dia pun juga dapat berbicara, tapi bukan lewat lisan, tapi lewat isyarat-isyarat tertentu. Kadang ada orang yang bertanya, keterampilan berbicara itu penting gak sih? Saya katakan, keterampilan berbicara itu sangat penting karena untuk memperlancar kita dalam berkomunikasi kepada orang lain. Apalagi jika kita seorang mahasiswa yang akan dihadapkan kepada masyarakat, yang dimana diharuskan kita untuk mempunyai keterampilan berbicara ini. Setiap orang mempunyai gaya berbicara yang berbeda-beda, dan juga berbicara pun mempunyai aturan-aturan tertentu. Bagaimana kita berbicara ketika sedang rapat, bagaimana kita berbicara dengan teman, bagaimana kita berbicara ketika berdebat, itu ada aturan-aturan tertentu. Dalam pandangan Islam juga berbicara sudah diatur sedemikian rupa. Ada adab-adabnya, ada berbicara kepada orang tua bagaimana, kepada teman sebaya bagaimana, itu dalam Islam sudah diatur. Nah, salah satu adab-adab berbicara dalam pandangan Islam, misalkan nih, ketika kita sedang berpidato, kita usahakan membaca salam terlebih dahulu, karena salam itu kan sebuah doa, yang mana yang mendengar salam kita pun wajib menjawabnya. Tapi sering ada banyak kesalahan ataupun kurang baik ketika seorang yang berpidato itu sebelum mengucapkan salam dia membacakan basmalah terlebih dahulu. Nah, itu merupakan sebuah kurang bagus menurut pandangan Islam, karena jikalau orang mengucapkan basmalah dulu lalu mengucapkan salam, maka salam tersebut tidak wajib kita jawab. Terus dalam Islam juga mengharuskan kita berbicara yang baik-baik. Falyakul khairan wala yasmut.
Berbicaralah dengan baik. Jikalau kamu tidak bisa berbicara dengan baik, lebih baik diam. Begitu kan, menurut pandangan Islam itu seperti itu. Jikalau kamu tidak bisa berbicara dengan baik, lebih baik diam. Filosofi diam dan berbicara. Alangkah indahnya diam bila bicara dapat menyakiti orang lain. Alangkah terhormatnya diam bila bicara hanya untuk merendahkan orang lain. Tetapi alangkah dahsyatnya berbicara bila diam hanya akan menjadikan kerugian. Betapa dahsyatnya berbicara jika diam hanya akan mengakibatkan kebodohan kepada orang lain. Maka dapatkanlah hikmahnya. Bila kita harus diam, bila kita harus berbicara, sebab keduanya sama-sama menimbulkan sebab akibat. Karena diam itu emas, berbicara itu mutiara, dan hikmah lebih berharga dari permata. Makanya kita berbicara pun ambil hikmahnya, berbicara dengan baik. Jika kita tidak berbicara dengan baik, lebih baik kita diam. Sekian saja yang dapat saya sampaikan tentang materi berbicara, tentang adab-adab berbicara dan lain-lainnya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.